Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana di sini informasi yang akan kami sajikan perihal afirmasi ditambah nilai murni tes cat BKN P2, P3, P4 menjadi penolong nilai rendah untuk P3K Guru 2023. Nah, ini menjadi salah satu fakta teman-teman, fakta yang benar ya, bahwasanya ketika teman-teman memiliki afirmasi serdik ya, otomatis itu bisa menjadi penolong teman-teman untuk bisa bersaing dengan pelamar lain dari segi nilai. Apalagi kalau misalkan nilai teman-teman itu setelah tes cat BKN kemarin itu memang rendah. Nah, makanya saya katakan nilai murni tambah afirmasi tes cat BKN 2023 bagi P2, P3, P4 itu penolong teman-teman ya. Nilai rendah P3K Guru 2023. Baik. Sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa teman-teman ya, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru teman-teman ya. Baik, kita langsung saja teman-teman ya, to the point ke informasinya. Kalau kita perhatikan teman-teman ya, tentunya kita sudah tidak sabar lagi menunggu bulan Desember teman-teman ya. Kenapa admin mengatakan seperti itu? Karena di bulan Desember nanti ada dua agenda penting ya untuk guru-guru honorer baik P1, P2, P3 dan pelamar umum. Yang paling kita nanti-nantikan atau paling kita tunggu-tunggu itu adalah pengumuman kelulusan teman-teman ya. Pengumuman kelulusan itu dimulai teman-teman ya tanggal 6 sampai tanggal 15 Desember 2023. Saya ulangi, pengumuman kelulusan itu dimulai tanggal 6 sampai dengan 15 Desember 2023. Ingat teman-teman ya, itu adalah pengumuman kelulusan ya untuk seleksi P3K Guru formasi tahun 2023. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Pengumuman kelulusan itu tanggal 6 sampai dengan 15 Desember 2023. Amin ya, mudah-mudahan saja tidak diundur ya. Nah, apakah betul afirmasi yang teman-teman miliki itu bisa menjadi penolong kira-kira ya, penolong nilai rendah P3K Guru 2023? Baik teman-teman ya, kita langsung saja to the point ke informasinya teman-teman ya. Oke, kita ambil contoh di sini dari salah satu teman yang memposting di channel ini. Dia katakan saya mendapatkan nilai teknis 337. Kemudian mendapatkan manajerial sosiokultural 134, wawancara 27 ya. Wawancaranya rendah sih teman-teman ya. Dari 40 dia cuma dapat 27 ya. Oke. Otomatis ya pasti ada passing grade-nya di situ. Pasti ada passing grade-nya bagi P4 teman-teman ya. Tapi kalau P2, P3 itu tidak ada. Berapapun nilai yang didapatkan ya, itulah yang akan kita perhitungkan untuk di ranking teman-teman ya. Nah, bagaimana potensi kelulusannya? Nah, jadi kalau dia tidak punya serdik, maka inilah nilai murninya 337 yang akan bersaing dengan pelamar lain ya, dengan formasi jabatan sama baik P2, P3, P4. Tapi kalau dia punya serdik teman-teman, maka nilai 377 ini akan berubah menjadi nilai 450. Jadi dari awalnya dia hanya mendapatkan nilai sekitar 400 berapa ya, 460-an. Nah, otomatis nanti kalau dia mendapatkan afirmasi serdik, maka nilainya berubah menjadi 500-an ke atas teman-teman ya. Karena kebetulan wawancaranya agak rendah sih ya, seperti itu kira-kira ya. Jadi
ini menjadi salah satu contoh ya bahwasanya afirmasi ditambah nilai murni itu bakal menjadi penolong asalkan ya teman-teman mendapatkan afirmasi itu. Nah, banyak yang bertanya kira-kira Bang ya bagaimana dengan afirmasi usia, afirmasi masa kerja, apakah ada tambahan nilainya untuk Selkom ya atau untuk nilai kompetensi teknis SJT bagi P2 dan P3. Ya, kami jawab saja teman-teman ya. Sejauh ini seperti itu ya. Sejauh ini saya belum mendapatkan informasi apakah ada tambahan nilai bagi teman-teman berdasarkan usia dengan masa kerja yang tercatat di Dapodik. Sampai sekarang belum ada. Tapi kalau Serdik itu kan sudah ada, dengan disabilitas teman-temannya itu sudah ada. Tapi perlu teman-teman ketahui, ini sudah pernah sering admin bahas bahwasanya untuk masa kerja dan usia, apalagi kalau guru honorer negeri 3 tahun ke atas saja, itu teman-teman sudah P3, sudah masuk pelamar P3 kebutuhan khusus. Nah, salah satu keistimewanya itu adalah tidak dikenakan nilai ambang batas dan lebih diprioritaskan ketimbang P4. Itu kan logikanya ya. Jadi itu fungsi dari masa kerja dan usia, terutama bagi guru honorer negeri teman-teman ya. Seperti itu kira-kira ya, itu yang wajib teman-teman pahami. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat bukti konkretnya teman-teman ya. Bukti konkretnya terkait dengan hal ini ya. Ini dia. Kalau kita lihat ini sertifikat, ini kan sebenarnya masih nilai murni ya. Kompetensi teknisnya dia dapat 380. Manajerial sosiokultural dia dapat 157. Wawancara lumayan lah ya, 34. Anggaplah ini P3. Nah, ketika misalkan ada afirmasi Serdik, maka 380 ini berubah menjadi 450, yang artinya nilainya itu hampir 600 berapa ya teman-teman ya. 500, 600, anggaplah 630-an ke atas teman-teman ya. Nah, dari 571 menjadi 630. Jadi afirmasi itu sangat mendongkrak nilai akhir sebagai salah satu penentu kelulusan teman-teman ya bagi pelamar P2, P3 dan bahkan juga pelamar umum teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Nah, kita lihat di bagian sini teman-teman ya. Nah, ini juga ada juga peserta yang sepertinya kecewa teman-teman ya. Ada yang sedikit kecewa dengan aturan yang berlaku di tahun 2023 yang masih kurang jelas kepastian apakah ada tambahan nilai bagi masa kerja dan umur. Nah, di sini dikatakan jika afirmasi masa kerja dan umur ditiadakan untuk tambahan nilai, apalah gunanya mengabdi sekian puluh tahun jika tidak diperhitungkan, maka akan kalah dengan guru-guru yang nilainya lebih tinggi dan pelamar yang usianya lebih muda yang mengabdi baru 3 sampai 10 tahun lebih plus memiliki sertifikat pendidik teman-teman ya. Seperti itu kira-kira ya. Tapi logikanya seperti ini, ketika teman-teman sudah mengabdi sekian puluh tahun, saya sangat yakin Kemendikbudristek itu punya strategi tersendiri ya. Kita tidak bisa menutup mata bahwa Kemendikbudristek itu memonitoring teman-teman ya, memperhatikan guru-guru yang sudah mengabdi lama, dan saya sangat yakin bakal ada keistimewaan nantinya ke depannya bagi guru-guru yang sudah mengabdi lama teman-teman ya. Insya Allah akan menjadi prioritas untuk pengangkatan. Jadi ya sabar saja, kita dukung aja teman-teman ya program-program dari Kemendikbudristek. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Oke, nah di sini teman-teman ya, teman-teman perhatikan kalau misalkan teman-teman mendapatkan nilai teknis 450, kemudian teman-teman mendapatkan manajerial sosiokultural 180, wawancara 40, kan totalnya 670 teman-teman. Nah, jika benar semua ya, maka teman-teman ya potensi sekali lulus ya. Oke, seperti itu kira-kira. Nah, ini contohnya teman-teman ya, yang menjadi penolong bagi pelamar yang nilainya rendah sehingga bisa lulus. Ini bukti di tahun-tahun kemarin teman-teman. Ini ada pelamar ini nilai teknis itu cuma 185. Anggaplah kan formasi 3. Andaikan tidak ada afirmasinya, ini pelamar yang nilai teknis murninya 185, maka yang lulus itu yang di bawah sini teman-teman, yang 295 atau yang 240 atau yang 235. Andaikan tidak ada afirmasi serdiknya. Tapi karena beruntung sekali ya, yang nilai teknisnya ini rendah hanya 185 mampu mengalahkan
pelamar yang nilai teknisnya tinggi karena bantuan daripada sertifikat pendidik. Nah, otomatis nilai totalnya itu langsung melambung tinggi, mengalahkan pesaing-pesaingnya yang ada di bawah. Ini salah satu bukti konkret teman-teman ya, bahwa afirmasi cerdik plus nilai murni itu bakal mendongkrak nilai total, nilai akhir teman-teman ya, akan mendongkrak nilai akhir atau nilai total, dan itu sangat berpotensi ya lulus menjadi ASN P3K. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.